Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Sumatera Barat, Darmasraya, 9 dari bulan Januari 2024 bertepatan dengan 26 Jumadal Akhirah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis sekaligus Ilmil Fiqh dan Ilmu Tibbin Nabawi, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-14, di mana di bab yang ke-14 ini kita masuk kepada bab afdalu waqtil hijamah ala riq qabla al-futur. Afdalu waqtil hijamah, sebaik-baiknya waktu berbekam, ala riq. Makna ala riq adalah perut masih kosong. Qoblal futur maknanya sebelum sarapan. Apa makna dari judul ini? Makna dari judul ini afdalu waqtil hijamah, sebaik-baiknya waktul hijamah. Maka untuk berbekam itu ada waktu-waktu yang terbaik. Selain dari waktu-waktu di dalam satu bulan tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Dan dari waktu-waktu terbaik yang kita lewati hari-hari dalam sepekan. Itsnin wa Tsulasa wal Khamis. Hari Senin, hari Selasa dan hari Kamis. Dan begitu pun dari afdal waqt al-hijamah dalam keadaan keadaan bagaimana? Maka dalam keadaan ala-riq, dalam keadaan perut kosong. Dan yang diinginkan perut kosong di sini, kalau hanya sekedar perut kosong, tadi saya sudah makan siang. Kemudian setelah itu ba'dal asar, setelah sholat kita perut kosong. Iya, 2 jam, 3 jam setelah sholat asar perut kosong. Bisa itu dikatakan, namun yang lebih baik adalah maknanya perut kosong qoblal futur. Seperti kalian belum sarapan. Dan antum tahu, sebaiknya kalian makan ditutup adalah sebelum maghrib. Itu orang-orang yang memberikan faidah bagi orang-orang yang ingin menjaga makanan yang baik, maka makan malam sebelum dari maghrib. Kemudian setelah itu, jika lapar di malam hari hanya sekedar makan cemilan, al-muhim tidak makan lebih baik. Maka terbayang bagi yang makan sebelum maghrib atau makan setelah isya, kemudian setelah itu tidak makan lagi. Itulah yang diinginkan dengan ala-riq, sehingga dia bertemu fajr. Kemudian terus sampai waktu sarapan. Misalnya sarapan biasa orang Indonesia jam 6, jam 7, jam 8 paling lambat. Maka di situ dinamakan dengan ala-riq, maknanya perut kosong sebelum sarapan. Pertanyaan yang besar, kenapa waktu ini terbaik? Kita akan menjawab pertama dari segi syar'i dan juga dari segi at-tib. Dari segi syar'i dengan masalah pembahasan hadis yang kita pelajari di kitab ini. Adapun pembahasan dari segi tib, segi kesehatan, maka seperti diketahui, seseorang jika makan, maka makan yang kita makan dikunyah,
kemudian kita masuk kepada kerongkongan, dan masuk pertama kepada lambung. Dan di lambung disitulah makanan mulai dicerna. Di situ akan keluar enzim yang melumatkan makanan-makanan yang dilumat di mulut. Maka dari enzim tersebut akan keluar asam lambung yang membantu proses pencernaan. Maka seseorang jika muntah setelah makan, terutama bukan muntah baru dimasukkan, kemudian dia merasa tidak enak, maka dia keluarkan, itu mungkin mudah. Namun muntah setelah dia masuk kepada kerongkongan, kemudian masuk kepada lambung, kemudian asam lambung naik. Bagi orang-orang yang kena asam lambung terlambat makan, maka di saat terlambat makan sampai jam 9 dia belum mendapatkan makanan, itu sudah berteriak-teriak panas. Maka di saat makan mungkin 1 jam, 2 jam dia muntah. Maka di saat dia muntah baunya sudah tidak enak. Dan apa yang dia keluarkan pun merasa tidak enak di dalam kerongkongannya, kecut dan yang lainnya. Itulah dinamakan dengan asam lambung. Apa fungsinya? Mencernakan makanan. Maka ini sekarang pelajaran biologi. Maka di situ dicerna makanan kita. Adapun enzim yang keluar untuk mencernakan makanan pada manusia tidak begitu kuat. Namun enzim yang paling kuat pada binatang, terutama ular-ular piton misalnya. Maka antum tahu ular piton jika memakan binatang ternak dimakan dengan tanduknya. Apa dipilih? Oh, tanduknya dipatahin dulu. Nggak boleh makan tanduk. Iya, dipilih. Tidak. Maka dimakan dengan tanduknya. Kemudian jika makan orang, makan misalnya orang yang masuk hutan kebetulan menggunakan sepatu Lars. Mau dimakan, lepasin dulu itu sepatu Lars kamu. Tidak. Dimakan dengan sepatunya dan baju-bajunya. Bahkan jika ada ikat pinggang tentara misalnya, keras, ada besi-besinya, ya dimakan semua. Maka setelah itu dipenuhi, masuk kepada lambung, dan lambungnya mengeluarkan asam lambung yang sangat kuat. Maka asam lambung di sini akan melumatkan semua dari sepatu kulit yang dipakai dan juga dari pakaian dan yang lainnya. Adapun asam lambung manusia tidak begitu kuat, namun terasa sangat bau dan juga terasa perih di saat kita muntah pada kerongkongan dan yang lainnya. Maka inilah dari proses pencernaan. Kemudian setelah itu diturunkan lagi kemana? Ke usus halus. Dan di usus halus ini bukan usus besar, usus macam-macam. Ada usus halus, ada usus 12 jari, dan ada usus yang dinamakan dengan usus besar, kolon. Maka usus halus apa prosesnya? Di sini absorption. Dia mengalami penyerapan. Nah, disinilah yang dibutuhkan. Kenapa orang makan? Apakah orang makan itu makanannya cukup sampai lambung? Cukup? Belum. Sampai lambung hanya sekedar dilumat. Untuk masuk kepada usus halus, dicerna. Maka jika usus halus bagus, pencernaan akan bagus. Dan bagaimana pencernaan di sini maksudnya? Makanan yang dilumat tadi di gigi, masuk ke kerongkongan, ke lambung, dihancurkan lagi agar mudah dicerna, masuk usus halus baru dicerna. Maka jika kalian makan tadi, makan siang misalnya dengan telur, atau dengan ikan, atau dengan daging, atau yang lainnya, maka yang masuk itu akan dicerna. Misalnya telur, apa faedah dari telur? Protein, vitamin D, vitamin A, dan seterusnya. Itu akan diserap. Pertanyaan yang besar, diserap dengan apa?
Dan setelah itu diantarkan dengan apa? Dengan darah. Maka darah ini setelah penyerapan protein dan sebagainya dibagikan oleh darah ke seluruh tubuh. Kesimpulannya, seseorang di saat makan, setelah makan masuk proses pencernaan, masuk kepada lambung, itu butuh darah ke lambung. Apalagi masuk kepada usus halus dan 12 jari. Proses penyerapan sekitar 2 jam, 3 jam, 4 jam setelah makan, itu proses pencernaan yang sempurna. Maka oleh sebab itu, kenapa disebutkan di dalam kesehatan sebaik-baiknya berbekam, dia jauh dari waktu makan. Misalnya saya ingin dibekam sore, tidak apa-apa. Makan siang tadi jam berapa? Habis duhur, jam 1 misalnya. Oke, makan. Kemudian please jangan makan dan minum setelah 4 jam. Maksudnya apa? Proses pencernaan telah selesai. Maka darah-darah kembali kepada tempatnya. Itu yang diinginkan.